Maka Imam An-Nawawi itu ketika menyusun hadis Arba'in An-Nawawiyah, hadis pertama diletakkan innamal a'malu binniyat, dan beliau menulis syarahnya sendiri. Dan paling panjang di dalam syarahnya beliau itu adalah membahas tentang hadis innamal a'malu binniyat. Di situ beliau membagi orang yang beramal itu menjadi 3 kategori. Yang pertama, orang yang beribadah alladzi ya'budullah ta'ala khaufan minhu, karena takut dia azab. Wa hadhihi ibadatul abid. Ini ibadahnya budak. Mohon maaf, ini seperti ibadahnya keledai. Untuk jalan dia harus dipecut. Kenapa? Karena dia tidak bisa melihat selama ini tuannya sudah kasih dia makan. Saking, mohon maaf ya, kalau kata orang Jawa tuh ndableknya dia. Jadi dia harus dipecut. Ini tingkatan ibadah yang paling rendah, tapi masih diterima. Karena rahmat Allah itu luas, tapi masih diterima. Ini bukannya buruk ya. Makanya ada wa'ad, ada wa'id, ada tarhib, ada ancaman, kemudian ada janji, ada iming-iming, ada sesuatu yang membuat lari. Itu semua adalah metode Allah Subhanahu wa taala mentarbiyah kita. Supaya apa? Nafsu kita itu tunduk ada saitaratil aql. Di bawah kuasa kita punya akal. Itu ibadah orang yang pertama. Nah, ketika orang itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala tidak umroh dan haji pada tahun ini bukan karena keinginannya. Dia sudah ngebet banget, sudah niat banget pengen ketemu dengan Baitullah, pengen melihat indahnya kota Madinah, pengen berada fi jiwari fi rihabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi Allah memutuskan yang lain, maka dia tetap ridha. Harusnya tetap ridha. Akan tetapi orang yang berada di makom ibadatul abid ini, ibadahnya seorang budak ini, dia merasa bahwasanya ada rasa takut gitu. Kenapa? Kalau saya tidak haji, maka saya tidak bisa memenuhi kuota keimanan saya. Kalau kuota keimanan dan keislaman saya belum terpenuhi, maka Allah akan mengazab saya. Ini orang seperti ini, salah atau benar? Salah. Kenapa salah? Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, la yudkhila ahadakum al-jannata amaluk. Hadis Bukhari. Tidak ada siapapun dimasukkan ke dalam surga oleh amalannya. Wala anta ya Rasulullah, wala ana illa ayyataghamadani Allahu birahmati, kecuali Allah Subhanahu wa taala merahmati saya. Jadi itu tingkatan ibadah yang pertama. Ibadah yang pertama itu. Ibadah yang kedua adalah alladzi ya'budullaha ta'ala roja'an litsawab wal jannata minhu. Ada orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena menginginkan mendapatkan surga dan pahala. Nah, orang seperti ini kalau kita kaitkan dengan konteks bahwasanya ada yang dihalangi dari ibadah umroh, ada yang dihalangi dari ibadah haji, dan lain seterusnya, dan lain sebagainya. Jadi orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dikarenakan dia mengharapkan surga, ini sebenarnya nggak salah. Karena memang di dalam Al-Quran dan hadis banyak iming-iming dari Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keindahan surga supaya kita menjadi penghuni surga. Akan tetapi syaitan bisa masuk dari satu pintu yang mana orang itu tidak akan paham. Apa pintunya? Pintu di mana seorang hamba merasa bahwasanya amalannya itu mampu untuk membeli surganya Allah. Makanya kata Imam Nawawi, wa hadhihi ibadatut tujar. Ini adalah ibadahnya pedagang, tujar. Jadi orang-orang yang berdagang. Nah, kita kalau beribadah karena kita berdagang, tentu saja ketika kita membeli satu properti, yang punya properti itu kita suruh keluar. Apakah begitu adab kita bertaamul dengan Allah SWT? Tentu saja tidak. Ketika kita bermuamalah dengan Allah SWT, itu bukan muamalah antara penjual dengan pembeli, itu muamalah antara seorang hamba dengan tuannya. Tapi hamba yang seperti apa? Tentu saja ini menjadi satu polemik tersendiri bagi orang-orang yang tidak memahaminya. Nah, makanya Imam Nawawi berikan kategori ketiga. Alladzi ya'budullaha ta'ala haya'an minhu. Orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala haya'an minhu, karena dia malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'diyatan disyukri, untuk memenuhi hak kesyukurannya. Wa ta'diyatan lihaqqil ubudiyah, untuk memenuhi hak ibadahnya dia karena dia sudah diciptakan oleh Allah. Sebagai bentuk kesyukuran, sudah dikasih mata, tangan, kaki, sudah dikasih iman. Maka dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Dengan cara dia beribadah kepada Allah sebaik-baiknya. Wa yara ma'a dzalika annahu muqassiran.
meskipun dia sudah beribadah, meskipun dia sudah menghabiskan waktunya untuk sholat, puasa, zakat, haji, dan lain seterusnya, yara ma'adhalika annahu muqassiran, dia menganggap dirinya itu kurang. Kita kadang-kadang udah ibadah kita kurang, kita menganggap ibadah kita itu sebuah kelebihan. Nah, ini menjadi satu masalah tersendiri. Akhirnya kita jatuh ke dalam prasangka diri kita sendiri. Nah, prasangka-prasangka seperti ini sebenarnya sangat diwanti-wanti oleh para ulama, jangan sampai kita terjatuh di dalamnya. Makanya Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Boti mengatakan begini, la tatasawwar bi annaka tastahiqul jannah bi mujarradi a'malika. Jadi jangan kamu itu membayangkan bahwasanya kamu itu berhak masuk surga karena kamu punya amalan kamu. Jangan kamu menyangka gara-gara kamu haji kamu masuk surga. Hajimu, umrohmu itu hanya syariat. Tapi di dalam Al-Quran ada ayat udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kamu ke dalam surga atas apa yang sudah kamu perbuat. Maksudnya bak di situ bukan bak sababiyah, tapi bak lil musahabah. Artinya masuklah kamu ke dalam surga dengan membawa amalmu. Bukan karena amalmu, bukan disebabkan amalmu, tapi dengan membawa amalmu. Silakan kamu masuk dengan rahmatku, membawa amalmu. Nah, maka kita jangan sampai punya prasangka, ya Allah, kenapa sih tahun ini nggak jadi haji, tahun ini nggak jadi umroh, saya udah nabung, saya udah kalkulasi, saya sudah berusaha mati-matian bagaimana caranya supaya saya bisa haji, saya sudah ingin ke Baitullah, saya pengen umroh, dan lain seterusnya, dan lain sebagainya. Akhirnya, sikap-sikap menggerutu seperti itu sebenarnya tidak pantas dilakukan oleh orang yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala.